Halo, perkenalkan saya Dimadi Indah Asari Putri dengan NIM 19180111024. Saya berasal dari Fakultas Kedokteran Universitas Pendidikan Ganesha. Saat ini saya akan melakukan primary survey dan juga secondary survey pada pasien dengan luka bakar. Kasusnya adalah sebagai berikut. Pasien wanita usia 45 tahun datang ke UGD Puskesmas mengalami luka bakar akibat ledakan tabung gas sejak 2 jam yang lalu. Dari hasil pemeriksaan tanda vital didapatkan bahwa tekanan darah pasien 90/60 mm Hg, frekuensi nadi 120 kali per menit, frekuensi pernapasan 20 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius dan juga akral dingin. Daerah luka mengenai seluruh lengan kanan, dada dan juga perut, serta ditemukan adanya gambaran luka berwarna kemerahan yang di beberapa tempat ditutupi dengan lapisan berwarna keputihan, disertai adanya bula yang berisi cairan serus hemorrhage. Lakukan primary survey, secondary survey, dan asesmen luka bakar pada pasien. Baik, jadi sebelum melakukan tindakan pemeriksaan, saya akan melakukan tindakan aseptik terlebih dahulu, di mana terdiri atas mencuci tangan, menggunakan masker, menggunakan handscoon, menggunakan headcap, gaun, dan juga sepatu boot. Setelah selesai melakukan tindakan aseptik, di mana sekarang lanjut ke pemeriksaan primary survey, di mana pemeriksaan primary survey ini dilakukan secara simultan. Namun saat ini saya akan menjelaskan satu persatu, mulai dari airway, breathing, circulation, disability, dan juga exposure. Namun sebelumnya saya akan mengecek respon atau kesadaran dari pasien. Bu, Ibu saat ini sedang ada di mana? Saya sedang di puskesmas, Dok. Saat ini siang hari atau malam hari? Siang. Ibu apakah bisa mengangkat tangan kirinya? Permisi Ibu. Baik, terlihat bahwa pasien mengalami penurunan kesadaran di mana tingkat kesadaran pasien yaitu apatis. Jadi di sini saya mulai primary survey yang pertama yaitu airway. Di sini pasien dapat berbicara dengan lancar dan juga baik sehingga terkesan airway-nya sudah clear. Namun memang dibutuhkan pemeriksaan seperti look, listen, dan feel untuk mengetahui apakah pasien mengalami sumbatan jalan nafas atau tidak. Di mana sumbatan jalan nafas ini dinilai dengan adanya retraksi dinding dada atau suara-suara tambahan seperti snoring, gargling, ataupun yang lainnya. Jika memang terdapat adanya sumbatan jalan nafas, maka perlu diberikan resusitasi berupa pembersihan jalan nafas terlebih dahulu. Nah, di sini saya berikan kesimpulan sementara bahwa airway pasien sudah clear. Maka lanjut ke tahap yang kedua yaitu tahap breathing. Untuk evaluasi tahap breathing ini dilakukan dengan look, listen, dan feel, atau bisa juga dengan bantuan alat stetoskop untuk mendengarkan suara nafas, dan juga dilakukan pemeriksaan saturasi oksigen pada pasien dengan menggunakan pulse oximeter. Baik, di sini saya mulai pemeriksaan. Untuk breathing, sini saya akan menilai pergerakan dinding dada pada pasien, lalu saya akan menghitung frekuensi nafas pasien selama 15 detik. Baik, selama 15 detik didapatkan 5 kali hembusan, maka dalam 1 menit itu terdapat 20 kali hembusan. Sini juga saya akan memeriksa suara nafas pasien menggunakan alat bantu berupa stetoskop. Ini sih, Bu. Baik, di sini didapati bahwa frekuensi nafas pasien yaitu 20 kali per menit. Untuk pergerakan dinding dada juga simetris antara kanan dan kiri, juga tidak ditemukan adanya retraksi dinding dada, dan saturasi oksigen juga normal. Sehingga di sini saya simpulkan sementara untuk breathing pasien sudah clear. Lalu ke tahap selanjutnya itu tahap sirkulasi, di mana asesmen sirkulasi ini dapat dilakukan dengan hitungan nadi, hitungan capillary refill time, dan juga hitungan tekanan darah. Baik, di sini saya akan memeriksa nadi pasien. Ini si Ibu. Dan akan menghitungnya selama 15 detik pertama dikali 4. Baik, di sini dapati bahwa 30 kali untuk 15 detik pertama, sehingga dikali 4 itu yaitu 120 kali per menit. Di sini saya akan mengejar capillary refill time dari pasien di tangan dan juga kaki.
Baik, untuk papilar refill time pasien itu kurang dari 2 detik, itu pasti normal. Namun untuk pemeriksaan tekanan darah, pasien mengalami hipotensi yaitu dengan tekanan darah 90/60 mm Hg, dan juga untuk nadi pasien mengalami takikardia itu 120 kali per menit. Sehingga di sini pasien mengalami tanda-tanda shock, sehingga akan saya berikan resusitasi cairan berupa cairan kristaloid yang digojor dan dimasukkan dengan pemasangan sebanyak 2 IV line. Selain itu, di sini juga diperlukan adanya pemasangan kateter pada pasien untuk mengetahui jumlah urin output dari pasien, sehingga nantinya dijadikan bahan evaluasi apakah resusitasi pemberian cairan sudah berhasil atau belum. Baik, di sini saya anggap bahwa saya sudah melakukan resusitasi pada pasien berupa pemasangan IV line dan juga pemasangan kateter, dan saya anggap di sini pasien sudah membaik dari keadaan yang shock menjadi stabil. Sehingga di sini saya simpulkan sementara bahwa circulation dari pasien sudah clear. Maka lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu tahap disability, yaitu pengecekan kesadaran. Pengecekan kesadaran ini dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu dengan Glasgow Coma Scale atau APPU score. Di sini di awal tadi saya sudah melakukan cek kesadaran pada pasien menggunakan Glasgow Coma Scale, di mana di sini didapati bahwa pada I itu bernilai 3 karena pasien membuka mata di saat diberikan rangsang suara. Lalu untuk verbal itu bernilai 5 karena pasien dapat menjawab saya dengan baik, dengan orientasi yang baik. Lalu untuk movement itu bernilai 4 karena pasien tidak bisa mengikuti instruksi dari saya, namun di saat diberikan rangsang nyeri, pasien menghindari rangsang nyeri. Sehingga untuk jumlah GCS-nya yaitu 12 dengan tingkat kesadaran yaitu apatis. Selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan tambahan berupa pemeriksaan pada pupil pasien untuk mengetahui apakah terdapat cedera kepala pada pasien. Permisi Ibu. Baik, di sini pupil dari pasien yaitu isokor atau ukurannya sama antara kiri dan juga kanan. Untuk refleks pupil terhadap cahaya juga baik untuk pupil kanan maupun pupil kiri. Baik, untuk disability sudah clear, maka selanjutnya saya akan melaju ke tahap selanjutnya, yaitu exposure. Di sini saya akan membuka seluruh pakaian pasien. Di sini saya anggap pakaian pasien sudah terbuka. Lalu di sini saya akan melihat apakah terdapat adanya tanda-tanda pendarahan eksternal pada pasien. Nah, jika dalam pemeriksaan ini didapati pendarahan eksternal, maka perlu dilakukan kompresi langsung pada pendarahan tersebut untuk menghentikan terjadinya kehilangan cairan yang berlebihan. Baik, di sini saya anggap exposure, saya simpulkan sementara exposure sudah clear. Baik, di sini pemeriksaan primary survey awal sudah selesai, dan di sini perlu dilakukan reevaluasi untuk primary survey pada pasien untuk mengetahui apakah keadaan umum pasien membaik atau memburuk. Jadi di sini saya simpulkan sementara bahwa keadaan umum pasien sudah membaik, sehingga di sini saya akan beranjak menuju ke langkah pemeriksaan selanjutnya, yaitu pemeriksaan secondary survey. Secondary survey terdiri atas head-to-toe evaluation dan juga history taking atau melakukan anamnesis. Yang pertama, saya akan melakukan head-to-toe evaluation pada pasien. Di sini saya memastikan pakaian pasien sudah terbuka, di mana saya akan mengevaluasi dari ujung kepala sampai ujung kaki. Baik, di sini saya menemukan ada luka bakar pada pasien, yaitu di daerah lengan kanan pasien, dada, dan juga perut pasien. Dan tidak terdapat adanya luka di daerah lainnya. Lalu di sini saya akan melakukan pemeriksaan berupa history taking atau melakukan anamnesis pada pasien. Baik Ibu, perkenalkan saya Dr. Indah yang bertugas jaga pada hari ini. Sebelumnya saya akan menanyakan beberapa hal pada Ibu. Apakah Ibu berkenan untuk menjawab? Berkenan dok. Baik, Ibu atas nama Ibu siapa? Mira, Usia Ibu? 45 tahun. Pekerjaan Ibu? Ibu rumah tangga. Alamat Ibu? Kediri Tabanan. Baik, jadi dari pemeriksaan tadi saya dapati bahwa Ibu mengalami luka bakar di daerah lengan kanan, dada, dan juga perut Ibu. Kapan Ibu mendapati luka bakarnya? 2 jam yang lalu dok. Di mana Ibu mendapat luka bakarnya? Di rumah. Penyebab luka bakarnya apa, Bu? Hati. Bagaimana mekanisme kontaknya? Apakah Ibu bisa menceritakannya? Tabung gas di rumah saya tiba-tiba meledak di saat saya mencoba menghidupkan kompor dok. Baik, berapa lama kontak Ibu dengan apinya? Saya lupa dok. Baik, apakah Ibu sebelumnya sempat melakukan pertolongan pertama pada lukanya? Belum dok. Baik, jadi di sini saya akan melakukan penilaian atau assessment terhadap luka bakar Ibu di sini untuk mengetahui bagaimana karakteristik luka bakarnya, bagaimana kedalaman atau luas luka bakarnya, lalu tata laksana apa yang
baik diberikan untuk luka bakarnya. Apakah Ibu bersedia? Sedia dok. Baik, di sini saya akan menyiapkan alat-alat terlebih dahulu. Alat-alatnya yaitu berupa bak instrumen, bengkok, serta di sini juga terdapat adanya cotton bud serta jarum yang berukuran 21 G. Baik, jadi saya mulai pemeriksaannya. Yang pertama yaitu saya akan memastikan kembali untuk usia Ibu apakah benarnya 45 tahun. Benar. Baik, untuk penyebab lukanya itu penyebab termal atau suhu tinggi atau disebabkan oleh api. Apakah benar? Iya. Baik, di sini saya akan menilai kedalaman luas luka bakar. Yang pertama, saya akan menilai penampilan luka bakarnya. Permisi Ibu. Baik, di sini saya melihat bahwa gambaran luka itu berwarna kemerahan. Di beberapa tempat itu dilapisi oleh lapisan berwarna keputihan yang disertai dengan adanya bula yang berisi cairan serum hemorrhage. Lalu di sini selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan berupa pemeriksaan branching atau pengisian kapiler pada luka, di mana untuk mengetahui vaskularisasi pada luka itu masih baik atau terganggu. Sini saya akan menggunakan alat bantu berupa cotton bud. Permisi Ibu. Baik, saya akan menaruh cotton bud pada bengkok. Baik, jadi dari pemeriksaan tadi didapati bahwa di saat melakukan penekanan itu luka pasien itu tidak memucat, itu berarti vaskularisasi di daerah luka sudah terganggu. Lalu di sini saya akan menilai sensasi nyeri pada pasien dan juga menilai terjadinya pendarahan pada pasien. Di sini bertujuan untuk mengetahui bagaimana keadaan saraf dan juga keadaan pembuluh darah di sekitar luka pasien. Di sini saya akan menggunakan bantuan berupa jarum yang berukuran 21 G. Apakah nyeri Ibu? Ada. Apakah ada sensasi penusukan? Ada. Apakah nyeri Ibu? Tidak. Ada sensasi penusukan? Ada. Apakah nyeri Ibu? Tidak. Ada sensasi penusukan? Ada. Apakah nyeri Ibu? Tidak. Apakah ada sensasi penusukan? Ada. Saya akan menaruh jarum di bengkok. Baik, dari pemeriksaan tadi, yang pertama pemeriksaan sensasi nyeri, pasien tidak merasakan adanya nyeri, namun pasien merasakan adanya sensasi penusukan. Itu berarti saraf di sekitar luka sedikit terganggu. Lalu di saat saya melakukan penilaian terjadinya pendarahan, itu pada luka itu terjadi pendarahan, namun terjadi pendarahan terlambat, sehingga disimpulkan bahwa pembuluh darah di sekitar luka pasien itu kemungkinan sedikit terganggu. Lalu selanjutnya saya akan menilai luas luka bakar pada pasien. Baik, di sini luka bakar pada pasien itu terdapat pada lengan kanan, dada dan juga perut, di mana lengan kanan ini bernilai 9%, lalu pada dada itu 9%, dan pada perut itu 9%, yang artinya jumlah luas luka bakarnya itu 27%. Lalu di sini saya akan menilai faktor komorbid dari pasien. Baik Ibu, apakah Ibu memiliki riwayat penyakit seperti gangguan pernafasan, penyakit diabetes, penyakit jantung, gangguan imun, ataupun gangguan mental? Tidak. Apakah Ibu sedang dalam masa kehamilan? Tidak. Baik, di sini disimpulkan pasien tidak memiliki faktor-faktor komorbid. Saat ini saya akan memberikan hasil kesimpulan kepada pasien. Baik Ibu, jadi dari pemeriksaan tadi dapati bahwa penampilan luka bakar Ibu itu berwarna kemerahan, di beberapa tempat itu dilapisi dengan lapisan berwarna keputihan, serta terdapat bula yang berisi cairan serum hemorrhage. Pada pemeriksaan blanching atau pengisian kapiler itu didapati bahwa luka tidak memucat saat ditekan. Lalu pada pemeriksaan sensasi nyeri, Ibu tidak merasakan adanya nyeri, namun merasakan adanya sensasi penusukan. Lalu pada pemeriksaan terjadinya pendarahan itu terjadi pendarahan namun terlambat, sehingga di sini luka bakar Ibu tergolong ke dalam luka bakar derajat 2B dengan luas luka bakar 27% Ibu ya. Selanjutnya saya akan memberikan tata laksana yang tepat pada pasien. Ibu, di sini Ibu mengalami luka bakar derajat 2B yang cukup luas, di mana seluas 27%. Dan di sini Ibu perlu dirujuk ke burn unit ke rumah sakit yang terdekat. Di sini dikarenakan luka bakar derajat 2B yang lebih dari 1% itu tidak bisa kami tangani. Namun di sini Ibu tidak perlu khawatir karena di sini kami sudah melakukan beberapa tata laksana awal untuk nantinya memastikan bahwa keadaan umum Ibu itu stabil. Apakah bisa dimengerti Ibu? Bisa. Ada yang ingin ditanyakan kembali? Tidak. Baik Ibu, nanti akan kami rujuk ya Ibu ya. Mohon untuk lukanya dijaga agar tetap bersih, jangan sampai terkontaminasi oleh kotoran. Selamat siang Ibu. Baik, pemeriksaan sudah selesai. Di sini saya akan melepaskan
handscoon dan juga alat pelindung diri lainnya. Lalu saya akan melakukan tindakan aseptik. Jadi itu tadi tindakan primary survey dan juga secondary survey pada pasien dengan luka bakar. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Bye-bye.